Dunia ini penuh dengan impian. Beberapa begitu besar hingga sulit dipercaya. Sementara yang lain begitu liar hingga dianggap mustahil. Namun, di antara kegelapan dan terang, ada seseorang yang berani melihat keajaiban dalam ketidaksempurnaan, yang tak takut menantang batas kenyataan untuk menghadirkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Inilah kisah seorang anak laki-laki yang mahir dalam kesederhanaan, namun memimpikan dunia yang gemilang. Dengan keberanian dan ambisi, ia meniti jalannya dari kegelapan menuju panggung terbesar yang pernah disaksikan dunia. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi seorang pencipta, seorang penghibur, seorang showman. Malam ini, tirai terbuka untuk perjalanan seorang pria yang mengubah perbedaan menjadi keunikan dan ketidakmungkinan menjadi kenyataan. Selamat datang di pertunjukan terbesar di dunia. Selamat datang di kisah The Greatest Showman Ever. Permisi, Tuan. Bagaimana kabarmu hari ini? Sherry, sikapmu, siapa yang ngajari kamu kayak gitu, ha? Ini salahku, Tuan. Aku yang membuatnya tertawa, Tuan. Apa? Beraninya? Setelah beberapa kali pertemuan antara Barnum dan Cherry, mereka pun sering membuat rencana pertemuan secara diam-diam. Pastinya karena jika mereka ketahuan oleh ayah Cherry, maka hubungan mereka benar-benar akan tepat. Kenapa sih kamu selalu mengejutkanku? Bagaimana kalau aku terkena serangan jantung? Kamu tahu bahwa setiap orang memiliki mimpi mereka masing-masing. Tetapi banyak orang yang tak sadar akan mimpi mereka. Mungkin karena mimpi itu masih tersimpan dan sangat kecil di dalam hati mereka. Lalu, apakah kamu tahu apa mimpimu? Aku selama ini memikirkan bahwa aku memiliki sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar, seperti apa? Aku membayangkan seperti pertunjukan musik. Kamu sendiri, mimpi yang sudah terpikir dan ingin kamu capai apa? Aku terkadang mempunyai keinginan memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia, yang pastinya keluargaku selalu bersamaku. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. Aku tahu kamu akan pindah dan melanjutkan sekolah jauh di sana. Barnum, aku sebenarnya tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Aku akan menemuimu di masa depan dan menepati keinginanmu. Barnum menarik nafas dalam. Jantungnya berdebar saat hendak melamar Cherry, cinta masa kecilnya. Ia mendatangi rumah Cherry, tapi gugup saat melihat gadis itu di teras dan gagal meminta restu ayahnya. Esoknya, ia kembali dan justru bertemu sang ayah di teras, tengah membaca koran. Permisi Tuan, sepertinya kita sudah lama tidak berjumpa. Bagaimana kabar Tuan? Tuan? Apa tujuanmu kesini ya? Maaf Tuan,
Tujuan saya datang ke sini adalah untuk meminta izin agar dapat melamar Sherry, Tuan. Apa? Berani-beraninya kamu melamar anak saya. Padahal kondisi ekonomi kita saja sudah jauh berbeda. Maaf, Tuan. Tapi Emangnya kamu mau ngasih apa untuk anak saya? Ha? Pergi atau kamu saya siram pakai kopi ini. Pergi gak? cih, orang macam apa itu? Beraninya dia melempariku ke orang. Setelah pulang ke rumah, Barnum memikirkan Sherry dan bertekad tetap meminta izin kepada ayahnya, meski selalu ditolak. Hari-hari ia habiskan datang ke rumah Sherry, namun hasilnya tak pernah berubah. Suatu hari, Barnum melihat poster lowongan pekerjaan di perusahaan kapal. Setelah melewati wawancara yang panjang dan melelahkan, akhirnya Barnum diterima di perusahaan kapal itu lalu mulai bekerja. 1,5 tahun berlalu, kini status Barnum menjadi manajer. Saat beristirahat di atas kapal, ia tersadar. Ia terlalu fokus bekerja hingga melupakan niat awalnya. Kini dengan posisinya yang lebih mapan, Barnum memutuskan untuk kembali meminta izin kepada ayah Sherry. Bertahun-tahun telah berlalu. Saat Barnum bekerja di perusahaan kapal, di mana perusahaan itu sedang terancam bangkrut, membuat Barnum memikirkan cara agar dirinya tidak dipecat dan mengembalikan masa kejayaan perusahaan tersebut. Tuan, saya yakin saya memiliki keahlian dan gagasan selain hanya sekadar angkat dengan mesin. Setelah saya melihat beberapa perusahaan yang hampir bangkrut, pemimpinnya berhasil mengembangkan perusahaannya lagi, walaupun dengan jangka waktu yang lama. Cukup Barnum. Aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun darimu. Tapi Tuan, Mempertahankan perusahaan ini hanya akan merugikan kita, Barnum. Sia-sia saja. Perhatikan semuanya. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian aku pecat. Barnum terdiam saat mendengar keputusan Tuan Penjamin. Meski berat, ia harus menerima kenyataan, harus berhenti bekerja. Barnum membereskan barang-barangnya dan pulang dengan langkah lesu. Ayah, apakah ayah tahu kalau hari ini aku berulang tahun? kau tidak sedang berulang tahun, Carolina. Apakah ayah memiliki hadiah yang bagus? Ayah tidak memiliki hadiah yang mahal, tetapi ayah memiliki hadiah yang spesial. Kalian mau lihat gak? Mau ayah? Ini adalah lantara keinginan. Kalian bisa ucapkan apapun yang kalian inginkan. Aku ingin pergi ke bulan untuk menjadi bintang. Aku ingin masuk sekolah khusus menari. Kalau kamu, Sherry, bagaimana? Kalau aku ingin kebahagiaan ini tidak hilang selamanya. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me A million dreams, a million dreams. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. Barnum yang baru saja dipecat harus memutar otak demi menafkahi keluarganya. Sebagai tulang punggung keluarga, pekerjaan apapun siap ia jalani. Ia menyusuri kota hingga ke ujung, melamar ke berbagai tempat. Namun, keberuntungan seolah tak berpihak. Tak satu pun pekerjaan diterima. Semangatnya mulai luntur. Namun kemudian bangkit ketika melihat foto anaknya yang masih kecil. Ia tak bisa menyerah, meski harus melewati jalan berdarah dan penuh penderitaan. Asal keluarganya hidup layak, ia rela. Tapi, kemudian ia terdiam. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya? Pikiran itu membebani kepala yang sudah lelah karena terus berkeliling. Ia akhirnya duduk di bangku taman, mencoba melepaskan penat dan menenangkan pikirannya, walau hanya sedikit. Kamu terlihat berantakan, anak muda. Tidak keberatan kan jika saya duduk di sebelahmu? Aku anggap sebagai iya. Ban itu terlalu tinggi. Lebih baik. Apa yang sedang kamu kerjakan, Kak?
Ini aku sedang melukis pemandangan taman. Hah? Aku lupa memberinya warna biru. Dari tadi belum selesai. Lagi pula, berapa lama aku tertidur? Ingatlah nak, suatu proses yang menghasilkan produk yang berkualitas tidak akan dikerjakan dalam waktu yang singkat. Aku mengerjakan ini sudah dari 1,5 jam yang lalu. Jadi apa yang membuatmu berantakan? Aku harap bisa membantumu nak, tapi melihat diriku sendiri, aku tidak bisa berbuat banyak. Hanya saran yang bisa aku beri nak. Mau mendengar saran dariku nak? Aku sedang mencari lowongan pekerjaan dari ujung kota ke ujung kota lain, tapi tidak ada yang menerima aku. Jika bisa membantu, kenapa tidak? Baiklah, kamu mencari pekerjaan kan? Lalu tidak ada yang menerimamu. Bagaimana jika kamu membuat pekerjaan saja? Kek, aku kepikiran suatu ide. Lukisan, museum. Tenanglah nak. Kamu terlihat seperti anak kecil saja. Dan janganlah kamu merasa tinggi atas kesuksesanmu nak. Hahaha, baiklah Kek, saranmu sangat membantuku. Terima kasih banyak ya atas sarannya yang kau berikan. Bank konglomerat itu adalah tempat para kapitalis memutar harta. Dengan corak kapitalis yang kuat hingga menciptakan garis tak kasat mata antara kasta sudra dan bangsawan. Meski ragu, Barnum tak punya pilihan lain. Membangun museum butuh dana besar, maka ia mendatangi sentral Bank Java, bank terbesar di kota itu. Selamat datang di Bank Sentral Java. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Deposit, tabungan, penggadaian, atau peminjaman? Aku mau yang terakhir itu, $1 juta. Bapak mengerti kan apa yang Bapak minta? Aku berencana untuk mendirikan museum, maka tidak salah kan untuk meminjam uang sebanyak itu? Oke, saya paham. Lalu untuk uang sebanyak itu, apa yang akan Bapak jaminkan? Apakah ini cukup? Baik, Pak. Untuk jaminan, sudah mencukupi apa yang Bapak inginkan. Baiklah, terima kasih atas bantuannya ya. Setelah Barnum pulang dengan perasaan yang gembira, ia tak sengaja teringat dengan koleksi ayahnya, yaitu barang-barang antik. Barnum berpikir bahwasanya barang antik tersebut hanya sedikit, dan akhirnya Barnum memutuskan untuk membeli barang-barang antik itu ke kolektor. Setelah urusan semuanya sudah beres, Barnum menata barang antik-antik tersebut di ruang tamu yang begitu luas. Koleksi antik tersebut terdiri dari buku-buku sejarah kuno, alat musik lama, dan berbagai benda antik yang mengisahkan masa lalu yang penuh kejayaan. Barnum, kamu yakin ini yang ingin kamu lakukan? Aku khawatir ini hanya akan menjadi hobi yang tidak akan membawa hasil. Sherry, ini lebih dari sekadar hobi. Aku ingin menciptakan sebuah tempat di mana orang-orang bisa melihat dan merasakan sejarah hidup, sehingga mereka bisa menyentuh masa lalu dengan cara yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Aku percaya pada kemampuanmu, Barnum, tapi apa yang membuatmu yakin ini akan berhasil? Dunia semakin berubah. Orang-orang akan lebih tertarik pada hiburan yang lebih menyenangkan. Apakah ini cukup menarik untuk mereka? Aku akan membuat mereka terpesona, Sherry. Ini bukan hanya soal benda-benda antik. Ini adalah tentang memberikan orang-orang kesempatan untuk menghidupkan kembali masa lalu mereka. Aku berharap kamu benar, Barnum. Apa semua ini ya? Ini adalah bagian dari museum yang sedang aku rencanakan, Caroline. Setiap benda ini memiliki kisahnya tersendiri. Pedang ini misalnya, digunakan dalam perang besar di Eropa. Alat musik itu berasal dari sebuah kerajaan kuno di Timur Tengah, dan ini adalah peta yang digunakan oleh para penjelajah di abad ke-15. Tapi Pak, semuanya terlihat seperti benda mati ya. Tidak ada yang hidup di sini. Semuanya hanya duduk di tempatnya tanpa bergerak. Apa maksudmu, Helena? Maksudku, benda-benda ini memang menarik. Tapi kenapa nggak ada cerita yang lebih hidup? Seperti pertunjukan atau cara untuk membuat orang merasa seolah-olah mereka ada di masa lalu itu. Apa yang harus kulakukan, Sherry? Aku ingin orang-orang merasakan sejarah, tapi bagaimana caranya agar mereka benar-benar terhubung ke masa lalu?
Iya ya, aku juga merasa begitu. Semua benda ini hanya berdiri begitu saja. Kalau hanya mengandalkan benda mati, bagaimana bisa orang tertarik untuk datang ke sini? Mungkin kamu harus berpikir lebih kreatif, Barnum. Cobalah untuk menggabungkan cerita dengan benda-benda itu agar mereka bisa hidup. Orang-orang suka mendengarkan cerita, apalagi yang melibatkan emosi dan imajinasi. Kau benar, Sherry. Aku harus membuat sejarah ini lebih hidup. Mendengar ucapan dari anaknya, Barnum menjadi teringat akan impiannya waktu kecil, yakni membuat sesuatu yang besar seperti pertunjukan. Barnum berpikir, pertunjukan seperti apa? Lalu, ia pun melihat Minimi dan berpikir, Bagaimana jika kamu membuat pertunjukan dengan menggabungkan orang dengan kondisi fisik berbeda, lalu dibalut musik ya? Suatu hari, Barnum mendatangi rumah salah satu orang unik, yaitu Minimil. Sesampainya di rumah Minimil, ia bertemu ibunya. Awalnya, sang ibu tidak mengaku bahwa ia memiliki anak. Namun, Barnum meyakinkan dengan cara memberikan bukti bahwa ia memiliki surat rumah sakit bahwa sang ibu memiliki anak bernama Minimil. Akhirnya, sang ibu mengizinkan Barnum untuk menemui anak. PT Barnum siap melayani. Kau ingin menertawaiku? Ya, tentu saja mereka pasti akan tertawa, tetapi mereka juga harus membayarnya. Barnum mencetak selebaran bertuliskan dicari orang dengan kondisi fisik berbeda dan menyebarkannya bersama keluarganya. Responnya sangat luar biasa. Orang-orang unik berdatangan dan pertunjukan perdana pun meledak menjadi kesuksesan yang sangat besar. Setelah itu, banyak orang yang melihat kertas tersebut dan mengantri untuk direkrut dalam pertunjukan. Tekad pertunjukan Barnum disebarluaskan, dan pertunjukan pertama berhasil dan sukses besar. Gus Barnum meraih kesuksesan yang besar meski dikritik karena menampilkan orang-orang dengan fisik tak biasa. Barnum tak menggubris celaan itu. Keuntungan dari sirkus memungkinkan Barnum membeli rumah mewah dan menyolokkan Carolina di sekolah tari, menepati janjinya pada Sherry. Suatu malam di sebuah pesta, Barnum bertemu Philip, seniman terkenal. Terlibat perdebatan sengit mengenai pembagian keuntungan dalam kerjasama yang ditawarkan. Hahaha, selamat Tuan. Akhirnya kamu mendapatkan orang yang kamu cari-cari. Aku, Philip Carlyle. Hahaha, iya, setelah perdebatan panjang, akhirnya kau pun mau juga. Welcome to the greatest show in the world. Setelah banyaknya kerjasama yang terjadi di antara Philip dan pertunjukan Barnum, Philip merasa tertarik dengan salah satu talent aneh. Anne, aku merasa bahwa kau berbeda di antara perempuan lain di mataku. Bagaimana maksudmu, Philip? Iya, sepertinya aku suka kepadamu. Anne, bagaimana jika kita melihat orkestra yang akan digelar malam nanti? Boleh saja, aku akan mempersiapkan diri dengan baik. Philip, jadi nih perempuan yang kamu maksud yang akan bersanding denganmu, ha? Astaga, berani sekali kamu memilih perempuan yang sama sekali tak selevel dengan status keluarga kita ini. Bahkan yang lebih parahnya, ia menjadi talent di pertunjukan Barnum. Sungguh ibu tak menyangka, kau benar-benar memalukan harga martabat keluarga kami, Philip. Ayah, ibu, kalian benar-benar tak mempunyai perasaan berkata seperti itu. After all, no one can rewrite
say you'll be mine. Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me, when everyone tells us what we can be. And how can we rewrite the stars, say that the world can be ours tonight? All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. It feels impossible. It's not impossible. Say that it's possible. How do we rewrite the stars? Say you were meant to be mine, and nothing can keep us apart. 'Cause you are the one I was meant to find. It's up to you, it's up to me. No one can say what we get to be. Why don't we rewrite the stars, changing the world to be ours? Hei, aku sudah membuat janji temu dengan petinggi negara. Wah, sungguh luar biasa koneksi yang kau miliki. Akan membuat sirkusku menjadi lebih banyak dikenal oleh orang. Saat sang petinggi negara sudah menyetujuinya, aku akan langsung menghubungimu. Baiklah, aku tunggu kabar baik darimu, Philip. Philip memberikan kabar baik bahwasanya petinggi negara menyetujuinya. Saat sampai di istana negara, Barnum tertuju kepada seseorang. Siapa dia? Dia adalah penyanyi opera yang terkenal di Eropa. Permisi, Nona Lady. Ada yang ingin berkenalan denganmu. Selamat siang, Nona Lady. Saya Barnum. Halo Barnum, apa yang membawamu ingin berkenalan denganku? Saya memiliki sirkus, dan saya memiliki minat untuk mengajak Nona Lady bergabung dengan pertunjukan sirkus saya. Kenapa harus aku? Karena kita saling diuntungkan. Nona akan menjadi lebih terkenal, dan sirkus saya akan menjadi lebih besar. Terlihat menarik. Aku setuju. Barnum yang mendengar itu langsung merasa senang. Ia akan mempersiapkan pertunjukan opera dengan sebaik mungkin agar banyak orang yang menonton dan menyukseskan pertunjukan itu, sehingga membuat Nona Lady merasa diuntungkan. Setelah persetujuan kerjasama antara Barnum dan Lady, mereka melakukan tur besar ke mancanegara, dan sampailah di titik ia tak memperhatikan pertunjukan sirkusnya lagi dan lebih memilih berfokus pada pertunjukan opera sang Lady. Barnum, sirkus butuh kau. Para pemain merasa ditinggalkan. Bahkan, kau tak memperbolehkan mereka masuk ke dalam koridor penuh orang penting. Sirkus akan baik-baik saja. Ini kesempatan yang lebih besar, Philip. Kita tidak bisa terus berada di jalanan selamanya. Sepertinya kau memang sudah terlalu berpaling dari kami. Apakah kau sudah memang tak membutuhkan kami? Benar, apakah seperti itu? Aku harap kau mengingat siapa yang membawamu sampai di titik ini. Sudahlah, ayo kita pergi. Setelah tim sirkus dan Philip pergi, akhirnya mereka melakukan pertunjukan tanpa Barnum. Wanna cut me down. I'm gonna send the blood, gonna drown my mind. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. Setelah berpikir jernih, Barnum tersadar akan tujuan utamanya,
yakni membahagiakan keluarganya dan membangun sirkus terbesar. Ia pun memutuskan kontrak sesaat sebelum Letty melakukan pertunjukan, membuat Letty sangat kecewa. Jadi, aku hanya alat bagimu, sebuah batu loncatan. Kau akan menyesali ini, Barnum. Aku tidak akan menjadi wanita yang kau tinggalkan begitu saja. Beberapa hari kemudian, saat Barnum sedang berjalan ke rumahnya, terjadi kerusuhan di tempat sirkus. Karena pada dasarnya, pertunjukan tersebut sedikit kontroversial di mata masyarakat. Beraninya kalian masuk tanpa izin. Kalian benar-benar tak tahu moral dan rasa malu. Hah, ngomong aneh. Tak pernah moral dan rasa malu. Apa kalian sedang membicarakan diri kalian sendiri? Kalian benar-benar berkata tanpa mengaca. Apa perlu ku beri sesuatu agar kalian sadar betapa memalukannya kalian? Tempat lenyap, semua terbakar. Barnum yang baru saja sampai pun terkejut dan memiliki ambisi untuk memulainya lagi. Ayo kita mulai dari awal. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo mulai lagi. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall. It's holding all that you know. So tell me, do you want to go where it's carried on a colored light, where the runaways are running the night? Impossible come true, it's taking over you. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. A week ago you said to me, do you believe I'll never be too far? If you're lost, just look for me, you'll find me in the region of the summer stars. The fact that we can sit right here and say goodbye means we've already won. The necessity for apologies between you and me, baby, there is none. Oh, we had some good times, didn't we? Oh, we had some good tricks up our sleeve. Oh, goodbye's a bittersweet, but it's not the end. I'll see your face again. Yesterday I went out to celebrate the birthday of a friend. But as we raised our glasses up to make a toast, I realized you were missing. Oh, we had some good times, didn't we? Oh, we wore our hearts out on our sleeve. Oh, goodbye.
goodbyes are bittersweet, but it's not the end. I'll see your face again.